Kami yang bertahta di kerajaan surga senantiasa, Tuhan, kami selalu mengucap syukur masih diberi kesempatan hidup, masih boleh bergerak, boleh bernafas, boleh beraktivitas. Setiap hari kami mau berpuasa dalam kedagingan, dalam segala hal-hal yang memabukkan dari dunia ini. Kami mau melepaskan semua dan hanya datang kepadamu. Itulah sesungguhnya kerinduan kami sebagai orang-orang yang dekat kepadamu, mencintai Engkau. Kerinduan kami lebih dahsyat dari apapun, selalu di hadirat-Mu, Tuhan. Untuk itu kami mau selalu berkembang dalam kasih, berkembang dalam bertaubatan, berkembang dalam kasih karunia-Mu. Untuk itu kami akan terus memberitakan firman-Mu seluruh muka bumi, menceritakan kebaikan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, menyembuhkan yang terluka, menjamah yang sakit, bahkan setiap orang yang hanya bersandar kepadamu akan selalu Engkau perdulikan. Tak ada yang tersembunyi bagimu, semuanya akan dibukakan. Rahasia-rahasia kerajaan surga, rahasia-rahasia kegelapan pun akan disingkapkan. Tuhan berkuasa atas segalanya, segala yang di bumi dan di surga ada dalam kuasa-Mu. Engkaulah pelita, kekuatan, firman, dan juga terang. Karena itu kami memiliki hati yang mencintai Engkau selamanya, supaya kami melekat dan terus hidup dalam firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti memahaminya, karena kerinduan kami kepada Sang Pencipta lebih dahsyat dari apapun. Dan meteraikan hati dan jiwa kami dengan firman-Mu selalu, supaya firman itu tidak berlalu gitu saja, melainkan menjadi kekuatan dan melekat dalam hidup kami selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus menerangi kami selalu untuk memahami, mengerti, melakukan firman-Mu. Amin. Pembacaan kitab siang menjelang sore hari ini terambil dari Mazmur 3 ayat 1 hingga 12 dengan perikop kerinduan kepada Elohim atau Allah atau Bapa, atau juga dengan sebutan-sebutan lainnya. Tetapi Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang hidup. Pembacaan kitab kita dengan perikop kerinduan kepada Allah atau Elohim atau Bapa, Yesus Kristus atau Roh Kudus, terambil dari Mazmur 3 ayat 1 hingga 12 yang berbunyi demikian. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Elohim, Engkaulah Elohimku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Begitu dahsyatnya kerinduan kami kepadamu setiap saat dan waktu, untuk selalu hidup dalam kerinduan yang tak pernah tergantikan oleh apapun, berada di dekat-Mu, bersama-Mu, di hadirat-Mu. Untuk itu kami selalu bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya teman hidup kami terbaik, sahabat sejati, Bapa yang mengasihi, Tuhan yang mengerti, Allah yang peduli, Bapa dan Sang Pencipta dalam hidup kami. Allah Sang Kreator tertinggi yang menciptakan kami, sehingga kami boleh selalu datang kepadamu sebagai anak-anak-Mu yang merindukan Engkau Bapa dalam setiap hari-hari kami. Karena itu Tuhan Yesus, berkuasalah selamanya atas jiwa-jiwa yang merindukan Engkau, mencari Engkau, meminta pertolongan, baik dalam keadaan susah, senang, sakit, sedih, bahagia, sukacita, duka cita, dalam segala hal. Mereka yang dalam kedukaan,
dalam sakit penyakit meminta pertolongan, jamah mereka, lawat mereka. Karena Engkau yang berkenan menyembuhkan jika Engkau berkenan. Karena kehendak mulai jadi bukan kehendak kami hanya berdoa bagi pertobatan mereka, bagi dunia, bagi diri kami sendiri setiap hari, supaya kami layak datang kepadamu, sebagai anak-anak yang selalu hanya berpaut kepada Sang Bapa. Itulah kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini. Kami yang percaya sekalipun dianiaya, kami yang percaya sekalipun kami dibenci, kami yang percaya tetap mengandalkan Engkau sekalipun kami dijauhi, dan kami tidak menjadi orang yang bisa dikenal dunia, tetapi kami akan terus hidup dalam Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau sahaja dalam hidup kami. Kami dibenci, dijauhi, bahkan kami juga dihujat, dicaci, dimaki, bahkan kami juga direndahkan, tidak masalah. Kami tidak mengerti mengapa dunia sangat begitu jauh darimu, sehingga mereka membenci kami yang percaya kepadamu. Bahkan kami hanya mengandalkan Engkau satu-satunya kekuatan, harta terbesar kami, yang rela kami tinggalkan segalanya demi mengikuti Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah mereka bertobat, kami juga bertobat jika kami bersalah kepadamu, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami tidak ada yang sempurna, karena itu kami butuh Engkau Tuhan setiap saat dan waktu. Firman-Mu adalah kekekalan bagi hati dan jiwa kami, sebagai kerinduan kami kepada Sang Pencipta, Sang Terang, Roh Kudus yang menerangi kami selalu. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Semoga Tuhan selalu merahmati Anda dengan kasih-Nya, dan tetap menjamah jiwa-jiwa dan menjamah orang-orang yang merindukan pertolongan-Nya dalam sakit penyakit. Tetap setia percaya kepada Dia yang memberi hidup. Carilah Dia selama Dia berkenan. Bertobatlah selagi masih ada waktu. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. God bless you all. Immanuel.